Ledakan yang menyerupai bom terjadi di Masjid SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat 7 November 2025. Ledakan dahsyat bertepatan dengan umat muslim sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Puluhan orang terluka. Motif terduga pelaku ledakan hingga kini masih menjadi tanda tanya. Polisi masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Ramai di jejaring sosial, ada dugaan pelaku ledakan merupakan korban bullying. Namun, polisi belum bisa memastikan hal tersebut. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Bagaimanakah pelaku melakukan tindakan ledakan tersebut? Benarkah korban bullying bisa melakukan tindakan di luar batas yang mengakibatkan korban puluhan jiwa? Ya, pihak kepolisian sudah mengantongi satu terduga pelaku yang diduga berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri, dan muncul dugaan bahwa aksi nekat ini dipicu oleh masalah perundungan atau bullying. Benarkah? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda di studio. Semua narasumber kita sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya yang cantik dengan balutan warna ungu sudah ada Ketua KPI Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Selamat malam. Malam, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sebelah kanannya juga tak kalah cantik sudah hadir psikolog Ajeng Rafiando. Selamat malam Mbak Ajeng. Selamat malam. Nah, di sebelah Mbak Ajeng juga kami hadirkan pemirsa pengamat pendidikan sekaligus juga Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. Selamat malam Pak Satriawan. Selamat malam Mbak. Dan yang terakhir ini kami perkenalkan narasumber kami ada Komjen Pol Martinus Hukom, mantan Kepala Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat malam Pak Martinus. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka terlebih dahulu dengan Pak Martinus. Pak Martinus, Anda melihat kasus ini perkembangannya sudah disebutkan juga oleh Kapolri, satu terduga pelaku berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri dan disebut merupakan pelajar dari SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana Anda melihat konstruksi kasus ini Pak Martinus? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk mendekati kasus ini kita bisa melihat dari 3 aspek. Aspek pertama adalah induksi yang bersifat empiris dari TKP itu sendiri. Kita ketahui di situ ada kekerasan, ada korban, ada pelaku. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa ada satu pelaku yang diamankan. Yang kedua, kita melihat dari aspek fenomenologinya, menggali aspek subjektivitas dari pelaku. Dari informasi yang kami dapatkan dari adik-adik saya di Densus yang menangani TKP, ada catatan-catatan dari pelaku yang harus kita gali lebih dalam untuk mengetahui dorongan-dorongan yang mengakibatkan si pelaku ini melakukan kekerasan tersebut. Motif. Dan yang ketiga adalah kita melihat dari aspek ontologi atau definisi dari terorisme itu sendiri. Jadi kalau mendalami 3 aspek ini, saya ingin katakan bahwa pelaku yang hari ini sedang diamankan atau peristiwa itu sendiri, kita tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa itu teroris. Saya lebih mengatakan bahwa ini adalah aspek semacam struggle for recognition. Karena dari aspek subjektifnya, motifnya, kita dapat melihat bahwa ada catatan-catatan di situ yang menjelaskan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya dia, terutama berhubungan dengan aspek psikologis. Ada catatan bahwa dia tidak suka dengan bullying, kemudian tidak suka dengan orang grogi, lalu ada juga dia tidak suka dengan orang-orang yang punya sifat kekanak-kanakan. Artinya
dia dalam ini sedang diperhadapkan dengan aspek psikologisnya sendiri. Dia sedang ingin mengeluarkan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dia rasakan. Nah itu kira-kira apa ya, potret saya hari ini terhadap kasus itu seperti yang saya gambarkan tadi. Oke, untuk mengkonfirmasi itu kita coba tanyakan ke KPAI. Bu Margaret, KPAI ini kan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apakah benar peristiwa ini terjadi di latar belakangi akibat masalah perundungan? Betul, KPAI sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sudah melakukan penyidikan ya. Dari semalam sampai tadi siang, dari hasil komunikasi kami memang belum bisa disimpulkan dari hasil temuan ya, bahwa ini karena yang bersangkutan adalah korban dari bullying atau perundungan di sekolahnya. Tetapi seorang korban bully sangat mungkin melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang sebagai wujud dari ekspresi atau apa ya, tanda petik mungkin upaya balas dendam atau atas kondisi yang dia terima tapi dia nggak mampu melawan langsung gitu ya. Tapi untuk kasus ini kami dari KPAI belum mendapat jawaban kepastian dari kepolisian kalau ini memang berkaitan dengan si anak menjadi korban bully. Oke, lantas apa yang KPAI soroti dengan terjadinya peristiwa saat ini sambil kita menunggu informasi terbaru dari pihak kepolisian tentunya? Kami terus terang aja 2 hari ini ya, mulai dari semalam itu konsentrasinya masih memastikan kepada anak-anak yang mengalami luka dari kejadian tersebut ya. Ada 96 anak yang mengalami luka yang kemudian dibawa di 5 fasilitas layanan kesehatan. Yang terbanyak memang di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ada sekitar 43. Nah hari ini tadi siang ya, terakhir ada 14 yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 14 anak yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Jadi masih ada sekitar 29. Sisanya itu sudah bisa atau sudah dipulangkan lah, meskipun belum dalam kondisi yang sehat betul ya Mbak. Karena apa? Karena sebagian masih ada luka, kemudian terutama ini sebagian besar anak mengalami gangguan pendengaran gitu. Jadi konsentrasi kami masih di memastikan ini dan kemudian kami meminta kepada beberapa pihak yang memang kompeten dan berwenang untuk jangan lupa tidak hanya memastikan kondisi medis anak-anak tapi juga mentalnya. Oke, gitu. Baik. Saya mau ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, apa yang dikatakan oleh Pak Martinus, struggle for recognition itu yang ia tangkap begitu dari konstruksi kasus ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang tekanan psikologis bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan berbahaya? Oke, kalau kita lihat dari dinamika psikologis pelaku, sebetulnya yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua korban bullying akan menjadi pelaku kekerasan. Oke. Itu yang menurut saya harus betul-betul kita sadari. Oke. Karena ada banyak hal yang menjadi multifaktor kenapa seseorang bisa melakukan tindak kekerasan tersebut. Termasuk apakah ada luka-luka emosional yang tidak tertangani, apakah memang pelaku mengalami kondisi psikologis tertentu yang kita juga perlu dalami lebih lanjut, apakah memang dari lingkungan sosial menyebabkan hal tersebut juga tidak tertangani dengan baik, atau apakah memang ada hal terkait dengan exposure atau paparan tertentu yang membuat korban melakukan hal tersebut. Misalnya dari internet ataupun ada ideologi tertentu yang terus-menerus disaksikan oleh pelaku. Saya rasa memang kita butuh informasi yang lebih dalam lagi mengenai kondisi pelaku sehingga nanti bisa dibuat analisa psikologis yang lebih baik lagi. Oke, saya mau minta analisa dari Pak Satriawan kalau begitu. Menurut Anda dari kasus ini apa yang perlu disoroti, Pak Satriawan? Ya, yang pertama ini menjadi alarm ya bahwa kekerasan di sekolah itu sudah menakutkan, mengerikan gitu ya pada hari ini. Dan ini sudah akumulasi sebenarnya bahwa kita tidak menutup mata di sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan kita, kekerasan itu cukup tinggi Pak. Apalagi KPAI pasti punya datanya gitu, bagaimana angkanya setiap tahun. Itu yang pertama. Nah berbagai macam aturan memang sudah dibuat oleh pemerintah. Termasuk dalam hal ini misalnya oleh Kemdikbud ya, eranya Pak Nadiem melalui Peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Bahkan waktu itu negara gitu ya, Nadiem Makarim mengakui bahwa ada 3 dosa besar pendidikan. Di antaranya adalah bullying,
ya kan? Yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi di sekolah kita. Itu harus kita akui. Jadi bahwa sekarang dengan bentuk yang lain itu satu hal. Tapi bahwa substansinya di sekolah-sekolah kita, di lembaga pendidikan kita, ada fakta yang kita tidak bisa pungkiri, yaitu kekerasan itu terjadi. Dan makin ke sini seperti halnya fenomena gunung es gitu. Ada yang betul-betul dilaporkan, ada yang disampaikan ke publik, ada yang di-exposure tadi gitu ya, di-expose maksudnya, tapi ada juga yang ditutup-tutupi gitu oleh lembaga-lembaga pendidikan misalnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, fenomena seperti yang kemarin anak-anak kita di 72 itu, tentu kita sebagai pendidik, kita sebagai orang dewasa berempati ya kepada anak-anak kita, kepada guru, baik kepada korban maupun pelaku sendiri karena usianya masih anak. Fenomena seperti itu sebenarnya di luar negeri seperti di Amerika Serikat bukan hal yang jarang terjadi, justru sering terjadi Pak. Yang namanya school shooting itu gitu kan ya. Karena di sana ada akses yang relatif terbuka kepada senjata. Pak Martinus pasti lebih paham gitu. Saya pakai data misalnya 2023 350 insiden terjadi. Ya kan tahun 2024 332 insiden di sekolah-sekolah seantero Amerika Serikat gitu. Nah, bahwa di sana anak korban bully, Bu Ajeng, itu mereka lazim membalasnya itu dengan menggunakan tadi teman-temannya ditembak atau gurunya ditembak gitu kan. Seandainya yang terjadi di anak kita di 72 ini adalah anak kita ini korban dari bully gitu kan, tentu ini harus menjadi alarm bahwa anak-anak kita sekarang sudah bisa quote unquote gitu mengimitasi, meniru ya kan teman-teman seusianya mereka dari luar negeri melalui media sosial. Saya tadi iseng-iseng saya coba mencari di Google di YouTube gitu ya, how make a bomb gitu ya pakai bahasa Inggris. Banyak caranya. Di YouTube semudah itu sangat diakses mudah. begitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia agak susah Pak. Tadi saya tanya juga di YouTube bagaimana cara membuat bom, agak susah. Tetapi kalau bahasa Inggris itu sangat gampang sekali gitu. Nah, kami sepakat tadi bahwa ini harus menjadi penanda bagi kita, bagi guru, bagi pendidik, bagi negara. Kita harus mampu guru-guru, sekolah, dinas pendidikan, madrasah gitu ya, untuk mendeteksi anak-anak kita ini. Ya kan mendeteksi secara dini, dan itu bagian dari mitigasi. Apa yang dideteksi? Pertama, anak-anak kita yang misalnya mereka adalah korban bully atau mereka adalah pelaku dari bully. Kita sebagai pendidik tahu sebenarnya gitu, ada indikasi-indikasi misalnya gitu yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam, yang barang-barangnya tadinya lengkap dibawa pulang ke rumah isi tasnya kemudian ternyata berkurang atau bahkan hilang gitu. Ya kan, kemudian yang anak-anak kita ini biasanya bergembira, suka bercerita, sekarang justru sering murung gitu ya, atau menyakiti tubuh, bagian tubuhnya gitu dan seterusnya. Nah, saya pikir kita sebagai guru, kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai pengawas sekolah, madrasah harus peduli, harus betul-betul cepat tanggap. Melihat, kita harus peka ya melihat seperti itu gitu. Nah itu saya pikir pembelajaran bagi kita semua gitu, dan ini kita berharap ini yang pertama dan terakhir. Dan saya sangat sepakat sekali kami di P2G agar pemerintah tegas untuk melarang misalnya gitu ya penggunaan media sosial. Bagi anak Australia itu sudah tegas, usia 16 ke bawah itu dilarang menggunakan media sosial. Kalau di kita PP Tunas ya, PP nomor 17 tahun 2025 tentang sistem penyelenggaraan elektronik untuk perlindungan anak itu sebenarnya tidak tegas Pak, karena justru memberikan ruang di situ untuk izin dari orang tua. Kalau di Australia tegas melarang anak tidak boleh menggunakan media sosial Pak. Kalau ketahuan anak menggunakan media sosial, justru platform digitalnya itu diberikan sanksi, kalau tidak salah $50 juta. Nah ini kan efeknya sangat kencang gitu. Nah kami berharap negara juga memproteksi secara dini supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang terpapar konten-konten negatif dari media sosial, diantaranya konten kekerasan, termasuk konten pornografi gitu. Demikian. Saya mau ke Pak Martinus, karena apa yang dikatakan oleh Pak Satriawan ini menarik ya, semudah itu mengakses informasi dari internet untuk melakukan hal-hal berbahaya, ditiru dari negara-negara di luar negeri tentunya, dan melakukan mengaplikasikan itu di dunia nyata. Bagaimana menurut Anda, apakah memang semudah itukah dilakukan? Ya, fenomena yang hari ini kita lihat
ya setelah berkembangnya media sosial. Lalu kemudian yang kedua adalah undang-undang yang belum mengatur bagaimana memisahkan antara orang tua dan anak-anak dalam hal menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyoroti seorang Bill Gates, dia justru melarang anaknya menggunakan gadget sampai usia 17 tahun. Ini artinya seorang Bill Gates yang mengerti betul tentang media sosial, IT ini, dia memahami betul bahaya yang akan ditimbulkan oleh media sosial tadi. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sama seperti beliau tadi sampaikan, kita betul-betul harus mengatur undang-undang yang ketat untuk mengawasi ruang media sosial terutama untuk anak-anak, ruang digital untuk anak-anak. Yang kedua, hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita membangun relasi-relasi dalam keluarga. Karena kalau saya potret kembali kasus bullying ini, saya ingin seperti tadi saya sampaikan bahwa anak ini setelah dia mengalami bullying, yang terjadi adalah dia kehilangan kepercayaan diri. Nah, dalam secara teoritis bahwa munculnya self confidence, kepercayaan diri anak itu akibat dari relasi individu antara anak dengan orang tua, antara anak dengan teman, antara anak dengan sahabat, lalu menimbulkan apa yang namanya self confidence. Nah, anak ini sudah pasti barang tentu dia kehilangan itu. Karena setelah, mungkin kita perlu telusuri bersama-sama bagaimana relasi dia dengan orang tuanya, bagaimana relasi dia dengan teman-temannya. Lalu ketika dia mengalami bullying, lalu dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya, gua tidak selemah itu, saya tidak selemah itu, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa lebih dari itu. Itulah aspek psikologi dia. Makanya saya bilang tadi, struggle for recognition. Dia ingin diakui oleh teman-temannya bahwa saya bisa melakukan lebih, saya punya keberanian. Nah, kira-kira seperti itu. Termasuk juga apa yang menjadi barang bukti dalam senjata mainan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ini seperti ada tulisan yang disebut-sebut menjadi pesan yang sama seperti apa yang terjadi di luar negeri, apa yang ia contoh dan juga ia copy dari film-film di luar negeri. Nah, nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Yang menarik juga dalam peristiwa ini tentunya kita melihat barang bukti senjata mainan yang juga bertuliskan sebuah pesan sepertinya dari terduga pelaku ini yang kita sebut sebagai terduga anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kita ingin bahas lebih dalam apa sebetulnya maknanya, apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang disampaikan oleh terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini. Bu Margaret, apa Bu? Saya kira itu adalah penggalan-penggalan atau potret beberapa peristiwa di luar negeri ya, yang itu sangat berkaitan dengan perilaku kekerasan. Misalnya di situ dia menulis salah satunya kan Brenton Tarrant. Dia adalah pelaku penembakan di masjid kalau nggak salah di Selandia Baru tahun 2019. Kemudian dia juga mengutip ada Alexander Bissonnette. Ya, macam-macam lah beberapa peristiwa di situ ya, termasuk kemenangan dari upaya perjuangan kulit putih, kemudian kemenangan Salahuddin dari pengepungan dari Salahuddin Al-Ayyubi kayak gitu-gitu Mbak ya. Jadi itu menurut saya itu adalah beberapa kisah-kisah yang kemudian menjadi inspirasinya. Dan itu ditulis ya, ditulis itu artinya berarti ini terus-menerus dia supaya ingatkan dengan beberapa hal itu yang kemudian dia sudah punya satu tujuan gitu kan. Ya satu tujuan dengan beberapa rangkaian peristiwa ini yang mempengaruhi nanti ininya dia. Untuk apa tulisan tersebut? Ya ini kan kalau menurut saya yang bersangkutan ini kan juga terpapar dari beberapa konten ya Mbak, konten yang kemudian menjadi atensinya dia terkait dengan kekerasan. Kalau tadi analisa dari Pak Martinus kan
sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi bahwa dia itu bukan selemah yang kalau memang dia adalah korban bully gitu ya. Itu kan tentu dia kemudian mencari inspirasi, karena kan biasanya korban bully ini sulit untuk lapor misalnya ya, melaporkan kepada guru atau orang tua itu kan sulit ya, kan ada apa namanya relasi yang nggak seimbang kan antara pelaku dengan korban, sehingga kemudian dia cenderung untuk mengatasi sendiri nih upaya untuk membuktikan bahwa dia mungkin nggak selemah itu, bahwa dia juga bisa, bahwa dia ini itu, dan kemudian dia bisa jadi mencari inspirasi dari berbagai peristiwa yang ada di luar yang sekarang melalui media sosial itu udah nggak ada batas nih. Jadi peristiwa-peristiwa nggak hanya cuma terjadi di Indonesia yang bisa menginspirasi anak-anak, tapi peristiwa-peristiwa di luar negeri pun itu sudah sangat mudah menjadi inspirasi anak-anak, gitu ya. Pak Martinus, ini kalau kita cari ya di internet, Brenton Tarrant, Welcome to Hell. Brenton Tarrant ini adalah pelaku penembakan massal di Christchurch, Selandia Baru, begitu. Pesan seperti apa sih menurut Anda yang ingin disampaikan oleh pelaku dengan menuliskan tulisan kata per kata tersebut? Ya, sebenarnya dia tidak mengidolakan orang ini ya, tapi kalau saya ingin memotret dengan apa ya, the philosophy of action, dia mencoba mencari satu apa ya, satu semacam objek yang akan mengstimulus pemikiran dia, lalu kemudian menambah kognitif dia dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa untuk menambah keberanian dia, kira-kira seperti itu. Maka ketika dia udah siap secara kognitif, dia siap secara apa ya, psikis, maka dia melakukan tindakan itu. Jadi seperti tadi dikatakan Brenton Tarrant. Brenton Tarrant ini kan sebenarnya dia menganut ideologi white king supremacy. Dia melihat bahwa yang bukan orang kulit putih itu adalah ancaman. Maka dia menyerang orang-orang yang bukan kulit putih di New Zealand tadi. Dan ini bukan berarti dia menganut ideologi itu. Kita harus baca secara keseluruhan dokumen yang kita temukan. Kalau kita baca secara keseluruhan, maka kita akan mengambil satu potret buat kita bahwa orang ini ada masalah dengan psikologis. Catatan-catatan yang saya baca yang ditemukan dari adik-adik kita di Densus tadi, saya bisa menyimpulkan itu. Dan potretnya harus kita lihat, ini bukan teroris, tapi yang harus kita selesaikan adalah aspek psikologisnya. Aspek relasi-relasi sosial, komunikasi-komunikasi yang terdistorsi akibat dari berbagai aspek bullying, kemudian sering menonton film-film yang kekerasan itu, kita harus selesaikan itu semua, termasuk relasi dia dengan teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, aspek psikologis Mbak Ajeng, apakah ini juga bentuk cry for help yang disampaikan? Saya rasa berdasarkan literatur, ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa exposure terhadap konten-konten kekerasan yang agresif tentunya akan juga berdampak dengan cara berpikir individu tersebut. Sehingga ketika dia mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, bisa jadi ada narasi pembenarannya juga bahwa mereka menekan saya perlu membuktikan bahwa saya kuat, dan pada akhirnya juga mengarah kepada risiko terjadinya perbuatan-perbuatan yang ekstrim. Jadi kalau kita lihat memang dampak psikologis dari paparan-paparan yang sebetulnya tidak sesuai dengan usia anak. Banyak sekali, kalau saya bilang gini deh, kalau dulu mainan kan ada usianya ya. Misalnya mainan untuk anak usia 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita bicara informasi, tidak ada tuh pembatasan usia. Sehingga akhirnya banyak sekali konten-konten yang sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak sudah mereka serap bahkan dari usia dini. Sehingga itu akan punya dampak yang sangat signifikan bagaimana pemikirannya, bagaimana anak ini melihat bahwa dengan kondisi-kondisi dirinya mengalami tekanan-tekanan tertentu, bisa jadi itu akan mengarahkan tindakannya pada tindakan yang agresif.
ataupun melakukan kekerasan-kekerasan tertentu, sehingga kita perlu memahami dinamika psikologisnya sebenarnya seperti apa sih, kenapa sih kok ada seorang anak yang bisa melakukan tindakan yang se ekstrim itu. Oke, Pak Satriawan, Ya. peran bimbingan konseling atau BK dengan kejadian ini apa yang bisa dilakukan? Ya, saya pikir tidak dipersonalisasi hanya untuk BK ya. Ini kewajiban semua guru, kewajiban kepala sekolah, pengawas atau birokrat pendidikan, termasuk juga orang tua dan masyarakat. Saya melanjutkan tadi yang Bu Margareta bahwa sebenarnya anak murid kita atau siapapun yang menjadi korban bully di sekolah itu harus berani speak up, harus berani berbicara. Dan sebenarnya dalam regulasi kita itu sudah ada yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ya kan di setiap sekolah maupun madrasah. Saya tidak tahu bagaimana di pesantren. Nah, jadi struktur TPPK itu baik diambil dari orang tua, komite sekolah, dari guru gitu kan ya, dari unsur masyarakat. Itu harus ada strukturnya, harus ada program kerjanya, disosialisasikan, anak harus lapor kemana, hotline-nya 24 jam, itu bisa. Persoalannya apakah TPPK itu yang didasari kepada Permen 46 2023 sudah eksis di sekolah kita. Nah, saya sih mengingat dulu eksis Pak tahun 2023 waktu permennya baru keluar. Semuanya melaunching sekolah madrasah gitu ya. Tapi sekarang nggak kedengeran lagi. Karena mungkin programnya, kebijakannya yang berbeda lagi gitu fokusnya. Nah, kami berharap hal-hal yang positif seperti ini terus dilanjutkan bahkan diperkuat. Jadi anak-anak itu kalau mereka mendapatkan perlakuan bully bisa langsung melapor kepada TPPK dan dijamin kerahasiaannya oleh TPPK. Karena di TPPK ada BK, ada wali kelas juga, bahkan ada komite sekolah, orang tua di situ, semua unsur ada di situ gitu. Nah, yang kedua adalah TPPK itu punya kewenangan untuk memberikan treatment, ya kan. Bahkan kalau sudah sampai kepada pidana, TPPK bisa melimpahkan itu kepada pihak aparat penegak hukum gitu. Nah, saya pikir upaya-upaya seperti ini harus diperkuat di sekolah. Nah, saya tidak mendengar 2 tahun terakhir ini TPPK itu eksis di sekolah-sekolah. Itu yang pertama ya. Nah, saya pikir ini cukup menghambat gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun relasi antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Kemudian juga termasuk dengan masyarakat, bahwa pembatasan terkait dengan media, khususnya media sosial bahkan kepada gawai, harus kita pastikan, ya kan. Nah, di negara-negara maju itu Mbak, di Eropa Utara, Eropa Barat, di Jepang, di Korea, di Taiwan, itu sudah dilarang membawa smartphone ke sekolah. Sudah dilarang. Kalau di kita justru sekarang sedang merayakan smartphone di sekolah. Tesnya berbasis smartphone. Pembelajarannya juga demikian gitu. Data UNICEF menunjukkan 9 dari 10 ya kan anak muda di Indonesia berusia 11 sampai 18 itu menggunakan media sosial. Negara lain itu sudah melakukan preventif. Nah, di kita justru sedang merayakan penggunaan platform digital, digitalisasi pendidikan atau apapun mereknya, namanya gitu. Nah, saya pikir ini harus kita betul-betul batasi demi masa depan anak-anak kita supaya tidak direnggut oleh kekerasan, pornografi, bullying dan seterusnya itu. Pak Satriawan, kalau data dari Anda, bullying seperti apa sih yang terjadi di sekolah di Indonesia saat ini? Ini menarik. Bullying itu ada 3 bentuknya ya, khususnya yang kami temui ya di sekolah maupun madrasah atau lembaga pendidikan ya. Yang pertama, bullying yang sifatnya adalah fisik, ya kan, fisik, dia menampar, dia memukul, langsung ataupun menggunakan benda tajam gitu yang melukai, yang menyakiti. Itu yang pertama, fisik. Yang kedua adalah bully verbal Pak. Kayak zaman kita mungkin dulu normal Pak, nyebutin nama bapak, ya kan, kayak saya Salim, bapak lu Salim gitu. Kalau bapak hukum lu gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kita tidak boleh menormalisasi sebenarnya, atau diejek dengan sebutan apa atau tanda di tubuhnya gitu ya. Nah, body shaming. Betul, body shaming, betul. Jadi saya pikir kita orang dewasa, murid-murid, guru tidak boleh juga menormalisasi itu. Alah, cemen kamu digituin doang, kamu kok merasa tersinggung gitu kan ya. Dan itu diakumulasi, bayangkan Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah cyberbully. Misalnya dia dikirim foto-foto apa yang sifatnya negatif atau dikasih komentar negatif yang menyerang di dalam media sosial si temennya itu gitu. Tiga-tiganya itu ada, ya kan, dan tiga-tiganya itu tinggi Mbak terjadi di Indonesia. Nah, makanya kita sebenarnya sudah darurat.
ya kan kekerasan di satuan pendidikan. Belum lagi kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh sesama murid maupun oleh orang dewasa. Nah, saya pikir harus ada semacam ini, Pak. Kalau dulu kan ada RAN PE, Pak Martinus, RAN PE ya tahun 2021 kalau tidak salah, ya kan. Kalau sekarang saya pikir harus ada juga rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan yang mengikut sertakan semua KL, kementerian dan lembaga gitu, ya kan, tidak hanya KPAI. RAN PE-nya sudah ada, Bu? Iya, sudah dibahas kemarin dengan beberapa KL. Punten, Bu, dibahas, sedang dibahas atau sudah ada produk barangnya? Revisi dari yang sudah ada, kemudian didetailkan dengan mengajak beberapa KL oleh BNPT. Kebetulan KPAI menjadi salah satu yang juga menjadi bagian di situ. Iya, saya pikir ini bagus, rencana aksi nasional ya, pencegahan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan kita khususkan. Kabarnya KPAI juga ingin memperketat penggunaan media sosial dengan Komdiji, benar? Saya kira berbasis dari situasi ini ya, dan beberapa kasus terakhir, misalnya kayak kemarin pelibatan anak dalam aksi demonstrasi yang seperti itu juga, kan itu salah satunya juga ada pengaruh dari media sosial ya. Jadi saya kira penguatan gitu ya, penguatan untuk bagaimana perlindungan anak di dunia cyber dari berbagai konten-konten negatif, itu saya kira memang harus dikuatkan gitu. Kalau tadi Bapak bilang usia 11 ya, kok usia 11 Pak, anak TK aja pakai gitu ya. Itu istilahnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin sudah ada ini ya, warning misalnya. Mungkin 13 boleh pakai media sosial meskipun dengan pendampingan orang tua. Nah, kalau di Indonesia masalahnya orang tua yang buatin, Pak. Nah, itu lebih parah lagi. Ini juga lebih parah kan? Nah, dan sekarang media sosial ini jadi media platform jadi pengasuhan. Daripada ngeribetin anak, kasih aja gadget untuk supaya dia nggak mengganggu kerjaan orang tua misalnya. Sejak kecil gitu ya. Nah, sejak bayi. ini yang saya kira satu sepakat dengan yang tadi ya, dari Komdiji mesti ada pengetatan nih, pengawasan terkait dengan ini, penggunaan termasuk juga blocking pada konten-konten negatif di media sosial. Tapi ini nggak cukup, kurang Mbak. Tentu juga butuh yang namanya pengawasan yang kuat juga dari orang tua, kemudian keluarga, termasuk orang yang dekat dengan anak di lingkungan satuan pendidikan terkait dengan aktivitas anak, tidak hanya di dunia nyata nih dalam bergaul atau bersosialisasi ya, tapi juga termasuk aktivitas di dunia atau di media sosialnya gitu. Oke, lingkungan, guru dan juga orang tua berperan. Mbak Ajeng, tapi kalau kita bicara soal korban dari perundungan ataupun korban bullying, sebetulnya ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah benar pendiam begitu, tertutup? Tentunya bisa beda-beda ya kita melihatnya ya. Tapi yang kita bisa lakukan identifikasi tentunya bagaimana sekolah maupun pertemanan maupun dari orang tua melakukan tindakan preventif bagaimana supaya anak tidak menjadi korban bullying ataupun juga menjadi pelaku bullyingnya. Karena banyak sekali kasus-kasus bullying itu kan silent ya, nggak kelihatan gitu ya. Kebanyakan baru datang ke ruang konseling bahkan di usianya sudah dewasa. Jadi ternyata dampak psikologisnya terkait dengan luka emosional yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban bullying ini terbawa bahkan sehingga dewasa nanti gitu. Jadi kalau tidak tertangani dengan baik, apalagi ada paparan exposure hal-hal terkait dengan kekerasan, itu akan punya dampak yang cukup serius terkait dengan bagaimana nanti bisa jadi pelaku melakukan aksi kekerasan juga. Sehingga memang saya rasa perlu perubahan sistem yang tentunya bisa memutus mata rantai dan bagaimana supaya kasus ini tidak menjadi membesar dikarenakan banyak kejadiannya ada copycat ya gitu ya. Jadi habis satu kejadian nanti muncul kejadian yang berikut dan bagaimana sistem kita perlu melakukan tindakan yang cukup signifikan supaya hal tersebut tidak terjadi. Karena kebanyakan korban perundungan atau bullying ini kerap sulit untuk menceritakan masalahnya kepada orang dewasa. Itu ketakutan mereka. Tapi apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk membuat anak-anak ini bisa lebih terbuka terhadap orang dewasa tentang permasalahan yang dialaminya, Mbak Ajeng? Jadi bagaimana sistem dalam keluarga membuat mereka bisa berkomunikasi secara terbuka. Apapun yang terjadi. Ya, dari keluarga, di sekolah, dengan pertemanannya. Karena saya melihat banyak kasus itu bisa jadi ya karena memang anaknya tidak melakukan upaya untuk bicara karena takut, karena merasa bahwa kalau nanti dia jujur justru membahayakan buat dirinya. Ada banyak kasus yang tentunya kita bisa melihat ini multifaktor ya gitu ya. Bagaimana sistem dalam parenting di rumah, bagaimana sistem pendidikan juga
melakukan upaya supaya komunikasinya juga menjadi lebih baik, atau jangan sampai nanti justru jadi berlebihan. Saya pernah nanganin juga nih kasusnya, sebenarnya bukan bullying tapi karena si anak terlalu khawatir, akhirnya dia merasa dia menjadi korban bullying walaupun sebenarnya tidak gitu ya. Jadi memang perlu disikapi dengan hati-hati supaya kita semua bisa mengedukasi baik dari anak-anak, dari keluarga, dari orang tua maupun dari pihak sekolah, bagaimana caranya supaya kita bisa menangani ini dengan lebih baik lagi. Oke, sedikit Mbak. Iya, silakan. Menyikapi yang tadi disampaikan ya, bahwa ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu ya. Saya kira mungkin ini juga mesti dicek dan dikuatkan kembali karena ada banyak kasus bully yang ngelapor di KPAI, Mbak. Artinya berarti di sekolahan tidak cukup tertangani gitu. Nah, ini mungkin saya kira belajar dari kasus ini mungkin itu juga butuh penguatan penerapan tim TPPK atau penerapan sekolah ramah anak di semua satuan pendidikan. Baik. Kita masih ingin melanjutkan perbincangan kita, termasuk juga saya ingin bertanya ke Pak Martinus. Pak Martinus, dari peristiwa ini juga kita ingin tahu bagaimana kemudian aparat menyeimbangkan antara proses hukum terhadap perlindungan anak, terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini. Nanti kita bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Martinus. Pak Martinus, dalam penanganan kasus ini bagaimana kemudian menyeimbangkan mengenai proses hukum dan juga perlindungan anak sebagai terduga anak yang berhadapan dengan hukum? Oke, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kekerasan yang baru terjadi hari ini, beberapa hari kemarin, itu tidak bisa kita lihat sebagai satu fenomena terorisme ya, kita harus bingkai itu dulu, sehingga penanganan itu tidak boleh atau dilimpahkan kepada BNPT atau Densus 88. Itu harus clear. Karena ini tugas daripada satu KPAI, kedua pendidikan, sehingga harus kita tinggal memilih leading sektornya siapa ini. KPI kah, KPAI kah, atau guru atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Harus clear itu dulu. Yang kedua, ketika kita melihat ada kekerasan yang dilakukan oleh anak, artinya di sini kita melembutkan istilahnya, bukan kita mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPAI, bahwa ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, peristiwa hukum. Nah, ketika anak melakukan satu pelanggaran hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu, menilai aspek psikologisnya, pertanggungjawaban perbuatannya, supaya kita bisa memilih. Ada 3 pilihan. Satu, dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua mampu untuk melakukan perbaikan aspek psikologisnya, pembinaan kepada anak, atau diserahkan kepada lembaga pembinaan anak. Yang kedua, dan yang ketiga, dihukum sesuai dengan hukum pidana anak. Nah, ini harus kita lakukan. Maka sejak awal anak ini harus didampingi dengan KPAI atau dengan psikolog supaya mengetahui perkembangan aspek psikologi anak ini. Apakah dia sudah secara dewasa bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan itu? Setahu saya dia umur 18 tahun kurang. Artinya dia masih di dalam usia anak, kategori anak. Maka berlaku buat dia adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak. Dan harus didampingi, kemudian dia harus persidangannya pun harus khusus, proses penyidikan pun harus khusus. Tidak sama dengan orang dewasa. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Bu Margaret? Ya, karena kebetulan memang masih usia anak ya. Karena belum 18 tahun, meskipun kurang berapa hari, tetap itu kategorinya adalah anak. Maka berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dia posisinya adalah anak berhadapan dengan hukum, maka tentu dalam proses ini harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, itu kan ada beberapa note ya. Kalau kita merujuk kepada SPPA, misalnya lebih diprioritaskan pada proses yang diversi, keadilan restorasi justice itu, keadilan restorasi, kemudian tidak boleh
mendapat perlakuan yang kejam. Kemudian dalam setiap tahapan harus mendapatkan pendampingan gitu ya. Dan termasuk kalau misalkan dalam proses itu ya pemenuhan hak dasar harus tetap menjadi pertimbangan. Kayak nggak boleh dicampur dengan orang dewasa, beberapa hal itu. Tapi kan ini karena masih dalam proses penyidikan, kan kita belum tahu nih ancaman pidana yang akan dikenakan. Karena kan masih pendalaman ya Mbak ya. Dan kebetulan kan kalau misalkan anak mau dimintai pertanggungjawaban secara pidana, kan kalau mau ke proses diversi itu kan ada beberapa persyaratan. Usianya berapa nih? 12, oh berarti masih bisa lanjut. Ancamannya berapa nih? Oh nggak sampai 7 tahun berarti bisa proses diversi. Apakah ini termasuk kejadian yang berulang? Nah itu juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita merujuk ke SPPA tentu kita akan mengedepankan pemulihan ya pada situasi semula gitu ya. Jadi lebih kepada proses peradilan yang di luar proses penyelesaian yang di luar peradilan, kira-kira begitu, dengan melibatkan anak, kemudian keluarga, orang tua, termasuk ya psikolog, kemudian pendamping hukum tadi, kemudian termasuk juga anak dan keluarga korban. Oke, baik. Pak Satriawan, dengan terjadinya peristiwa seperti ini tentunya, apakah perlu diadakan semacam literasi emosi untuk anak di sekolah untuk bisa memberikan gambaran dan juga pembelajaran untuk anak-anak untuk bisa mengkontrol emosi dan juga tindakan mereka? Ya, saya pikir itu tugas guru memang ya gitu, sebagai pendidik, sebagai pengajar, pendamping gitu ya, yang menemani anak-anak untuk belajar gitu, memberikan motivasi dan seterusnya. Secara organik itu adalah tugas guru yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya mau merespon yang tadi, sebenarnya yang juga penting untuk kita perhatikan bukan pelaku ya, bukan hanya pelaku tetapi korbannya tadi gitu. Negara harus hadir untuk memberikan trauma healing, ya kan, bagaimana pemulihan batinnya, ya kan, pemulihan emosinya gitu pasca mereka mendapatkan peristiwa yang traumatik gitu ya ke depan. Nah, saya pikir Kemdikdasmen, kami apresiasi juga Pak Wamendikdasmen, Prof. Atip itu sudah hadir langsung ke lapangan. Kemudian juga kami berharap Dinas Pendidikan, kemudian sekolah-sekolah termasuk guru, karena guru juga akan merasakan trauma gitu, ada trauma pasti gitu ya dengan kondisi ini Pak. Dan saya tidak tahu secara psikologis berapa lama gitu untuk penyembuhan traumatik pasca kejadian ini gitu. Nah, jadi saya pikir guru, kemudian anak-anak kita yang tadi jumlahnya 90-an itu ya gitu, dan warga sekolah yang lain diberikan trauma healing itu yang pertama. Nah, yang kedua, balik ke bagaimana peran guru, saya pikir literasi mengenai emosi, bagaimana bermedia sosial, di satu sisi ya sosialisasi pelatihan itu perlu. Tapi kalau kami di P2G berpikir harus ada aksi untuk memberikan restriksi, ya kan, pembatasan yang ketat gitu, yang tegas. Seperti halnya negara-negara maju tadi, Australia atau negara-negara Eropa. Apakah itu melarang menggunakan gawai di sekolah? Karena begini Mbak, kalau penggunaan gawai yang sangat tinggi sekarang kepada anak-anak itu, paparan gawai gitu ya, itu justru melemahkan fungsi kognitifnya Pak. Memorinya itu jangka pendek. Anak-anak itu tidak terbiasa lagi menulis kayak zaman kita menulis halus ya, menulis tegak bersambung itu. Kosakatanya makin terbatas Pak sekarang itu anak-anak. Nah, ini tentu akan mengganggu keterampilan dasar mereka dalam hal literasi, numerasi gitu. Karena interaksi dengan gawai itu mungkin rasanya lebih banyak ketimbang dengan kita orang tuanya, ya kan? Nah, saya pikir harus tegas di sini negara, apakah itu Komdiji, Kemdikdasmen, membuat regulasi yang ketat. Memang PP Tunas PP nomor 17 2025 kemarin langkah awal, tetapi kami berharap dari guru untuk ketegasan mengenai pembatasan penggunaan gawai. Yang kedua adalah pembatasan untuk mengakses memiliki akun media sosial untuk usia-usia tertentu gitu. Demikian, Mbak. Oke. Perlu dilakukan regulasi yang ketat untuk bisa mengawasi anak-anak yang berada di bawah umur ini. Mbak Ajeng, bicara soal trauma healing, pemulihan psikologis terhadap para korban ini, baik itu murid maupun guru, termasuk juga terhadap terduga anak yang berhadapan dengan hukum dan juga orang tua. Seperti apa pemulihan psikologisnya? Oke, kalau kita lihat penanganan psikologis memang sangat dibutuhkan terkait dengan intervensi setelah terjadi kejadian yang memicu traumatik ya. Jadi kalau kita lihat apakah memang saya nggak tahu ya, dari pemerintah sudah punya tim khusus nggak ya untuk bisa menangani itu, karena ini kan
cukup besar ya, Ibu. Ada unit PPA, ada dari kepolisian, ada dari rumah sakit, gitu ya. Ada Kemendikbud Pak Wamen juga kemarin sudah menginikan untuk keluarga ya. LPSK ya. Ada korban yang bisa dilibatkan. Betul. Jadi ketika memang hal tersebut kita bisa lakukan dengan bagaimana ini kan banyak sekali korban-korbannya ya, makanya tadi saya bilang kan nggak hanya anaknya, orang tua juga pasti punya traumatik sendiri karena ketika mengantarkan anak ke sekolah ternyata ada kejadian seperti itu, tentunya nggak hanya guru, nggak hanya anak, nggak hanya orang-orang yang ada di sekolah, bahkan mungkin yang di sekitaran sekolah pun mengalami trauma tersebut. Berarti kita perlu melakukan upaya untuk mengedukasi orang-orang yang baik yang ada di lokasi maupun yang tidak, supaya mereka juga bisa mendapatkan kesempatan bagaimana sehat secara mental dengan setelah mengalami kejadian yang traumatik tadi. Karena saya rasa terkait dengan kesehatan mental sangat dibutuhkan ya, apalagi kan ini usia remaja ya, usia remaja yang banyak sedang krisis jati diri, banyak mereka juga lagi kebingungan dengan kondisi yang terjadi. Berarti memang saya rasa dibutuhkan bagaimana caranya membuat awareness yang cukup baik terkait dengan kesehatan mental baik di sekolah maupun untuk para korban yang sudah mengalami trauma. Oke, mudah-mudahan pemulihan psikologis bagi para korban tentunya bisa didapatkan sebagaimana mestinya, termasuk juga apa yang didorong yakni perketat regulasi bagi anak-anak, dan kita tunggu ya informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini. Terima kasih Bu Margaret, terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Pak Satriawan, terima kasih Pak Martinus sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.